Halo pemirsa, kita ketahui bersama bahwa untuk keperluan pengolahan data, Excel merupakan aplikasi yang lazim digunakan. Namun, meskipun tidak secanggih dalam Excel, kita juga dapat menggunakan formula penghitungan matematika dalam tabel yang ada di MS Word. Untuk keperluan ini, terlebih dahulu saya akan tunjukkan beberapa cara bagaimana kita membuat tabel dalam MS Word dan format-format yang kita bisa aplikasikan dalam tabel yang ada dalam Word tersebut. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk membuat tabel dalam Word. Pertama adalah dengan insert table, kemudian kedua adalah dengan draw atau menggambarkan tabel, dan ketiga adalah dengan mengkonversi teks menjadi tabel. Untuk cara yang pertama yaitu insert table, yang bisa kita lakukan adalah kita mengklik insert pada menu bar, kemudian klik toggle button yang ada di tabel, kemudian kita insert tabel. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa tentukan berapa kolom tabel yang kita inginkan dan berapa baris yang kita inginkan. Jadi kalau kita membutuhkan tabel dengan 4 kolom, maka kita ganti 5 menjadi 4. Kemudian kalau kita membutuhkan jumlah baris misalnya 5, maka kita ganti saja 2 dengan 5. Kita klik OK, maka akan muncul tabel dengan jumlah kolom 4 dan jumlah baris 5, seperti ini. Untuk keperluan latihan ini, tabel ini saya akan beri headings. Jadi misalnya item, kemudian jumlah, kemudian harga, dan total. Desain tabel ini kita bisa buat lebih bagus dengan cara kita blok. Kemudian kita pilih table design. Dan kita pilih saja warna yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin orange, maka kita klik saja orange yang ini. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita ingin agar headingsnya ini berada di tengah, maka kita tinggal menuju ke home button saja, kemudian kita buat kolomnya di tengah. Nah, ini merupakan cara yang pertama yang bisa kita lakukan bagaimana kita insert tabel. Kalau kita ingin membuat tabel itu dengan menggambarkan sendiri, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menuju ke insert, kemudian tabel seperti tadi, tapi kita pilih yang kedua, draw table. Seperti ini ya. Nah, insert table ini bisa juga kita gunakan untuk tabel yang sudah jadi. Jadi misalnya tabel yang di atas ini yang kita gunakan fitur insert table. Misalnya kita akan membagi baris dari harga ini menjadi 2, maka kita tinggal draw saja dan kita bisa lihat bahwa harga ini sudah ada 2 baris. Kita juga bisa membagi misalnya harganya ini, kolomnya itu kita bagi 2. Jadi misalnya ini, jadi kita bisa lihat barisnya itu sudah terbagi menjadi 2. Jadi ini kalau kita menggunakan draw table ini, kita lebih fleksibel untuk menambahkan baris atau kolom sesuai dengan keinginan kita. Cara yang ketiga adalah convert text menjadi tabel. Nah, untuk convert text menjadi tabel, yang perlu kita lakukan adalah ada 3 cara kita akan membuat convert text itu menjadi tabel. Caranya adalah dengan memisahkannya dengan tab. Cara yang kedua adalah memisahkan dengan koma. Dan cara yang ketiga adalah dengan memisahkan dengan paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh seperti ini. Jadi misalnya cara yang pertama ini adalah membuat tabel dari teks yang dipisahkan dengan tab. Jadi misalnya satu saya tab, saya tab, 2 saya tab lagi, 3 saya tab lagi, 4 saya tab lagi, 5. Kemudian di bawahnya ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk convert teks-teks ini ke dalam tabel, cukup kita blok saja. Kemudian tabelnya kita pilih yang paling bawah, convert text to table, dan karena ini menggunakan tab, pemisah antara satu teks dengan yang lain itu menggunakan tab, makanya kita pilih yang tab. Yang lainnya kita biarkan saja, kemudian kita OK, dan kita bisa lihat bahwa
teks-teks yang kita masukkan tadi yang dipisahkan dengan tab itu sudah masuk semua dalam tabel. Selain tab, kita juga memisahkan satu teks dengan yang lain dengan menggunakan koma. Jadi misalnya yang sama tadi, tapi saya akan mulai dengan 6 terlebih dahulu. 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya 11. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, maaf sampai 5 saja ya, 1 sampai 5. Jadi kita blok, kemudian kita insert, tabelnya itu, kita convert text to table, karena ini menggunakan koma, jadi secara otomatis dia akan memilih koma untuk memisahkan antara satu teks dengan yang lain untuk dimasukkan dalam tabel. Ketika kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Saya sengaja memberikan jumlah teks yang berbeda antara baris pertama dengan baris kedua untuk menunjukkan bahwa tabel itu akan secara otomatis terbentuk berdasarkan jumlah teks yang paling banyak. Jadi karena yang tabel yang list yang pertama atau daftar yang pertama itu ada 6 teks, makanya tabel itu terbuat 6 secara otomatis. Ya. Jadi dia akan membuat berdasarkan jumlah teks, kategori teks yang paling banyak. Oke, selain itu, selain memisahkan dengan koma, kita juga bisa memisahkan teks tersebut, kita masukkan ke dalam tabel berdasarkan paragraf. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya akan ambil teks secara otomatis dari Word. Jadi misalnya ini, ya semua paragraf ini akan saya masukkan ke dalam tabel. Jadi saya blok saja semuanya. Kemudian seperti tadi insert, convert text to table. Kemudian kita pilih yang paragraf. Ya, karena ini kita akan pisahkan berdasarkan paragraf. Ketika kita klik OK, maka kita bisa melihat bahwa paragraf-paragraf tersebut itu sudah masuk dalam tabel. Jadi kita bisa melihat bahwa jumlah baris yang tercipta itu berdasarkan jumlah paragraf dari teks tersebut. Jadi ini adalah 3 cara bagaimana kita memasukkan teks dalam tabel yang ada di Word. Bagaimana kalau misalnya karena harga ini, misalnya saya pikir bahwa harga ini akhirnya saya akan kembalikan seperti semula dalam satu kolom saja. Caranya adalah kita merge cells ya. Jadi ini kita merge. Jadi kita bisa lihat bahwa sudah kembali seperti semula. Oke, saya akan coba masukkan beberapa informasi untuk menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan penghitungan matematis dalam tabel ini. Jadi misalnya teh, kopi, orange juice. Ini contoh saja. Kemudian misalnya bir. Ya. Jumlahnya misalnya 5. Kemudian harga satuannya itu misalnya teh misalnya 5.000. Kemudian kopi itu misalnya ada 4 kopi, harganya misalnya 7.500. Orange juice misalnya ada 2, harganya 10.000. Kemudian bir itu misalnya ada 4, harganya misalnya 30.000. Oke. Kalau kita mau pindahkan agar posisinya ada di sebelah kanan, cukup sederhana, kita blok saja semuanya, kemudian kita pindahkan, kita klik yang align right, maka posisinya akan berada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan jumlahkan. Misalnya, kita akan jumlahkan total dari harga dengan jumlah. Nah, caranya adalah kita klik pada bagian yang akan kita gunakan rumus, kemudian kita klik yang layout, sebelah atas ini, di samping table design, ada layout, kemudian kita klik formula. Nah, di formula ini,
Kita karena ini karena bukan menjumlahkan tetapi mengkalikan, maka kita akan bikin rumus seperti dengan yang ada di Excel sebenarnya. Nah, tapi perhatikan bahwa agar rumus ini dapat berjalan dengan baik, perhatikan bahwa kita harus menggunakan prinsip yang ada di Excel. Jadi untuk baris kita akan gunakan kode angka, sedangkan untuk yang kolom ini kita akan gunakan kode alfabet, sama seperti yang ada di Excel. Jadi misalnya yang item ini, kita tahu bahwa dia berada di baris pertama dan kolom A. Jadi A1. Nah, misalnya untuk yang jumlah ini, kita tahu bahwa dia berada di kolom B. Jadi jumlah ini B1. Harga harga C1 dan total itu D1. Sedangkan untuk T ini, dia berada di posisi A2, kopi itu A3, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk total misalnya yang ini, yang total yang akan kita kalikan ini, jadi yang akan kita kalikan di sini adalah yang 5 kali 5.000. Nah, 5 itu berada di posisi B2, sedangkan harga itu berada di posisi C2. Oleh karena itu, di sini kita akan gunakan formula yang sama dengan Excel. Jadi, B2 dikali dengan C2. Ya, maka akan muncul jumlahnya. Jadi, 5 kali 5.000 sama dengan 25.000. Sayangnya, untuk penghitungan matematika yang ada di Word, kita tidak bisa mengcopy rumus. Ya, kita tidak bisa mengcopy formula yang ada yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi memang kita harus buat satu persatu. Jadi misalnya untuk yang copy itu kita akan kalikan juga. Sama seperti tadi, kita masukkan formulanya. Jadi yang akan kita kalikan adalah 4 kali 7.500. Berarti berada di posisi B3 dan C3. Jadi B3 kali dengan C3. Nah, untuk contoh yang kedua ini, untuk baris yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa kita juga bisa memformat ini sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi misalnya kita akan memberikan koma ya untuk ribuan, jadi kita klik yang paling atas ini. Kemudian kita klik OK, maka ribuan itu akan dipisahkan dengan koma. Nah, ini juga menunjukkan bahwa untuk memberikan koma atau titik sesuaikan dengan region yang kita pilih. Jadi karena ini laptop saya menggunakan region yang Amerika, jadi untuk memisahkan ribuan itu kita menggunakan koma. Jadi untuk harga juga misalnya di sini kita gunakan koma, di sini boleh ya. Kita gunakan koma, maka kita akan lihat contoh di sini ya. Jadi saya menggunakan koma untuk memisahkan antar ribuan. Jadi sama dengan tadi formula B4 kali C4. Maka hasilnya seperti ini. Salah satu kelebihan penggunaan formula dalam tabel yang ada di Word adalah meskipun kita memberikan teks dalam angka yang akan kita kalikan, maka formulanya tetap akan berjalan dengan baik. Jadi misalnya ini bir, saya akan tambahkan informasi di sini, misalnya 4 botol. Dan ketika kita gunakan rumus, ya, formulanya itu tetap berjalan dengan baik. Jadi contohnya di sini, berarti posisinya B5 dikali dengan C5. Ya. Kita pisahkan dengan koma. Dan ketika kita OK, maka kita bisa melihat bahwa meskipun ada teks di sini, penjumlahannya itu tetap berjalan dengan baik. Jadi 4 kali 30.000 menjadi 120.000. Jika kita ingin menambahkan baris pada tabel ini, caranya cukup sederhana. Kita klik saja pada di luar tabel yang paling bawah.
Jadi kita klik di luar tabel yang paling bawah, kemudian kita klik enter, maka akan muncul atau maka akan ditambahkan satu baris lagi. Dan misalnya baris ini kita akan buat sebagai baris untuk total. Jadi kita klik saja yang total row ini, yang ada di table design. Kita klik yang paling kiri itu ada di tengahnya itu yang belum dicek, ada total row, kita cek, maka akan muncul seperti ini. Jadi kolom total. Untuk membuat atau untuk menjumlahkan total dari kesemuanya ini, caranya seperti tadi. Kita menuju ke layout, kemudian formula. Karena hanya menjumlahkan, makanya akan muncul secara otomatis di sini. Jadi sum above, ketika klik OK, maka otomatis itu akan jumlahnya itu akan muncul secara otomatis. Misalnya di antara tabel ini masih ada tabel kosong dan ada tabel kosong yang tidak ada jumlahnya. Ketika kita klik sum above, maka tidak terjumlah yang ada di atasnya. Nah, untuk mengakali itu, maka kita gunakan rumus yang sama seperti tadi. Jadi, kalau kita ingin agar yang dipisahkan itu, kalau kita ingin agar semua jumlahnya itu ditotalkan, maka yang bisa kita lakukan adalah formula sum, kemudian kita pilih range-nya. Jadi range-nya itu berada di C2 sampai dengan titik 2 C6 ya. Kemudian kita enter, maka semua yang ada di kolom harga itu dapat dijumlahkan semuanya. Demikian cara membuat tabel dalam MS Word dan bagaimana cara menggunakan penghitungan matematis dalam tabel yang ada di MS Word. Semoga bermanfaat. Terima kasih.